Shalom saudara-saudara terkasih, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang telah Engkau berikan. Saat ini ya Bapa, kami boleh ada itu semua karena kekuatan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena berkat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Bapa, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah penuhi pikiran dan hati kami ya Bapa, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian ini, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus,
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kirimkan Roh Kudus Tuhan di hati kami masing-masing, biar kami bisa membaca dan merenungkan firman ini dengan baik di hati kami Bapa, supaya kami juga bisa merenungkannya dan bertumbuh di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah pujian penyembahan kita menjadi harum di depan Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan membagi pembacaan kita pada pagi hari ini. Serahkan kepada Kak Sri. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dalam mesbah pagi kita, yaitu yang terambil dari Ulangan pasal 22. Sekali lagi, Ulangan pasal 22. Satu orang akan membaca 2 ayat, dimulai dari Pak Yosua Sibarani. Tentang tolong-menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Selanjutnya, Bang Agus Niada Lawolo. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Selanjutnya, Kak Desi Simbolon. Laki-laki dan si orang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Selanjutnya, Kak Elisawati Huta Barat. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari suatu rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Selanjutnya, Kak Irene Sihotang. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Selanjutnya, Kak Judika Adelina Sidaputar. Janganlah engkau memakai pakaian yang 2 jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terbilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Selanjutnya, Bang Kasmir. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, mendudukkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia menghampiri tidak ada kudapat padanya tanda perawanan. Selanjutnya, Kak Siska Simanjuntak. Apabila seseorang maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para pria tua-tua di kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Selanjutnya, Kak Pita Sihotang.
Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, mengajar dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada Mesbah pagi kita hari ini. Saya serahkan kepada host. Puji Tuhan untuk meneguhkan kebenaran firman yang sudah bersama-sama kita bacakan pada hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Priscilian. Baik, terima kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk kembali bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Bapa buat kasih penyertaan-Mu pagi hari ini kepada kami anak-anak-Mu ini. Sebentar lagi kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Berilah kami kebijaksanaan dan biarlah hanya kebenaran-Mu yang diperkatakan di dalam kelompok kami ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian di pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar. Saya diundang oleh Pak Yosua untuk kita bersama-sama membahas ulangan 22. Sedikit throwback terhadap ulangan ini, saya yakin sudah dipercakapkan sebelumnya bahwa ulangan ini adalah pengulangan ya, hukum kedua. Isinya benar-benar adalah hukum untuk cara hidup, perilaku, kejadian dari A sampai Z diulang kembali. Yang ditulis sendiri oleh Musa dan adalah tanggapan untuk menaati dan mengasihi. Kasih adalah motivasinya. Selanjutnya, ketetapan ini diulang kembali, ditulis kembali oleh Musa untuk kembali mempercakapkan ini kepada generasi yang lebih muda. Jadi mereka tuh saat ini ditulis, bangsa Israel tuh sudah ada generasi lebih mudanya dan mereka lagi ada di tepi sungai gitu sebelum mereka menyeberang ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kenapa diulang kembali? Supaya relevan buat anak-anak di masa itu gitu. Jangan hanya sekedar, nggak boleh kayak gini, terus mama bapaknya nggak jelaskan ada apa rupanya dengan itu gitu. Di pasal 22 ini sendiri teman-teman, kita bertemu dengan 3 konteks yang berbeda. Yang pertama itu ada di Ulangan 22 ayat 1 sampai 4. Saya ajak kita semua untuk berefleksi apa yang sebenarnya terjadi. Di Ulangan 22 ayat 1 sampai 4 tentang tolong menolong. Apa yang Tuhan ingin percakapkan di tolong menolong ini? Dibilang di situ di awal, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya. Oh, ada kata pura-pura, tidak tahu, dan harus mengembalikannya. Itu 2 kata kunci yang aku ingin kita semua berefleksi berangkat dari sini. Ternyata Tuhan benci, tidak suka dengan orang yang bersikap tidak peduli, pura-pura tidak tahu. Mungkin di kelas, di kampus, ada yang kehilangan, entah dompet, buku catatan, pulpen, laptop, terus kita ada pengumuman, ada yang lihat laptopku, ada yang lihat laptopku, 1 orang gelisah. Terus kita semua kayak hanya sekedar geleng kiri, geleng kanan, lalu mengabaikan itu. Ya udahlah gitu. Kita tidak turut panik, tidak turut gelisah. Nah, Tuhan katakan jangan seperti itu. Jangan bersikap pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak lihat, jangan pura-pura tidak dengar, tapi Tuhan bilang janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Harus sampai engkau benar-benar mengembalikannya. Jadi Tuhan
ingin setiap kali kita punya kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Entah itu kehilangan pensil, dompet, laptop, atau apapun di jalan. Ada orang kebingungan. Lalu kita tanyakan, kenapa Nantulang? Tuhan tuh ingin kita tuh benar-benar peduli, teman-teman. Tidak hanya pada saudara-saudara kita gitu, teman sekelas, adik, atau kakak kita di rumah, tapi benar-benar peduli sama orang di jalanan juga. Kalau ada orang celingak-celinguk, Tuhan ingin kamu tanya, ada apa Nantulang? Ada apa adik? Ada apa kakak? Seperti itu. Nah, apakah kita sudah berbuat seperti itu di kehidupan kita sehari-hari? Atau kita adalah tipe manusia, udah lantar dapat sendiri. Apanya kalian berisik kali? Jangan dulu, nanti dulu cari itu, lagi belajar kita. Nah, apakah kita manusia yang seperti itu? Lalu yang kedua, dia bilang bahwa tidak hanya di sini kita memilih diam, tapi Tuhan juga tidak suka dengan orang katakanlah yang bersembunyi. Pura-pura dia nggak aktif, pura-pura dia nggak dengar, pura-pura dia tidak lihat. Jadi dia bersembunyi dari situasi ini. Nah, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Hmm, ke selanjutnya, ke bagian selanjutnya yang berbagai-bagai peraturan. Pasal 22 ayat 5 sampai 12. Di sini agak spesial kasusnya. Ada sekitar 7 ayat dengan kasus yang berbeda-beda. Nah, tapi aku temukan pada dasarnya dua garis besar. Tuhan tidak suka sesuatu yang dicampur-campurkan, yang tidak jelas batasannya, yang ada kabur batasannya, dan yang kedua, bahwa Tuhan menjanjikan umur panjang bukan hanya ketika kita menaati orang tua kita saja, teman-teman, bukan, tapi bahkan ketika kita menyelamatkan atau menjaga kehidupan dari sarang burung dan telur-telurnya. Bukan hanya ketika kita menaati orang tua panjang umur, ternyata bukan. Ternyata Tuhan bilang, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di satu pohon, dibilang agar kita, janganlah engkau mengambil induknya itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya boleh kamu ambil, kemudian dia bilang supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Jadi menaati orang tua tidak satu-satunya yang membuat kita semua lanjut umur dan berbahagia, tetapi memelihara kehidupan paling kecil. Misalnya, enggak menyiram sarang semut sama air panas. Atau misalnya, enggak memukul kucing yang datang ke kursi kita pakai sendal swallow. Sampai bunyi pula itu. Enggak. Memelihara kehidupan paling kecil akan membuat hidupmu baik dan memanjangkan umurmu. Hebat ya Tuhan itu ya. Jadi dia tuh urus sampai ke binatang-binatang paling kecil. Bukan hanya menaati orang tua, oke? Aku pengen kita tuh pagi ini punya hal baru, bukan hanya menaati orang tua yang membuat kamu panjang umur, tapi menjaga kehidupan-kehidupan paling kecil dari binatang-binatang paling kamu lihat dan kamu abaikan pun ternyata bisa memelihara hidupmu dalam keadaan baik dan memanjangkan umurmu. Lalu yang kedua, penting sekali di sini, yang sekarang lagi populer. Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Di sini teman-teman, di konteks modernisasi ini, yang laki-laki sekarang udah lumrah kita lihat pakai rok. Yang perempuan pun sekarang pakai celananya kita di mana-mana dalam keadaan sehari-hari, ke kampus dan segala macam. Nah, eh, lalu tapi Tuhan tidak ingin kamu pun berperilaku demikian gitu. Aku melihat di sini ada refleksi terhadap era modern. Nggak mungkin juga aku pakai rok kemana-mana, rasanya kurang praktis. Tapi aku rasa Tuhan tuh ingin menggambarkan bahwa jangan jadi kita pun berperilaku seperti perempuan atau seperti laki-laki ketika aku perempuan. Eh, karena ini adalah kekejian bagi Tuhan. Aku tahu sekarang tuh komunitas banyak komunitas mempromosikan, menormalisasikan hal ini, tapi Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen berbeda dengan orang yang lainnya. Nah, lalu aku pengen kita sebentar ke hukum perkawinan. Di sini
agak sedikit lebih spesifik posisinya dan kejadiannya dan kasusnya. Dan hukumannya pun spesifik pula ya, dilempar katanya sampai mati bukan? Dibawa ke pintu gerbang, lalu kemudian eh, laki-laki didenda juga, perempuan juga katanya dihukum, eh, haruslah keduanya dibunuh mati karena tidak perawan, karena menodai. Jadi keperawanan itu harganya mahal. Terlalu pagi kita membahas ini, tapi mari kita belajar. eh tapi ini tuh Tuhan tuh ingin ingatkan kepada kita bahwa em, kehormatan dan kesucian itu yang mahal. Bukan hanya kehormatan dan kesucian sekedar persoalan perawan seorang, hanya sekedar persoalan tubuh menurut saya teman-teman, tapi kesucian dan ketulusan dalam berkata-kata, dalam hati. Jadi jangan kamu bercakap-cakap manis di depan orang, tapi kemudian di hatimu kamu mengata-ngatai dia gitu. Eh, ada kesucian yang harus diartikan yang baru di sini. Karena sejujurnya teman-teman, siapalah di antara kita yang bisa melakukan ayat 1 sampai ayat 30 di era modern ini? Apakah di antara kita, aku ingin ada yang tunjuk tangan kalau misalnya ada yang bisa, bisa dia kurasa katanya melakukan dari ayat 1 sampai ayat 30 ini. Apakah kita di era modern ini eh, bisa tidak berpakaian hanya dari satu bahan, sedangkan yang kita pakai sekarang udah bahan mix pabrik. Teman-teman, pada dasarnya semua perintah ini Tuhan turunkan lewat Musa. Musa percakapkan adalah untuk membedakan bangsa Israel dari semua bangsa lainnya saat itu. Tuhan ingin bangsa yang dia pilih itu berbeda. Yang dia selamatkan ini adalah yang berbeda. Sebelum mereka sampai ke tanah suci, Tuhan ingin pastikan bahwa bangsa ini benar-benar adalah terpilih, telah meninggalkan pola hidupnya, cara hidupnya yang lama. Aku ingin kita diingatkan saat ini, memasuki tahun ini, terpujilah Tuhan gitu, kita sudah melewati Januari. Kita ingin hidup baru. Nah, saya ingin kita bawa komitmen ini ke bulan Februari. Bahwa hidup kita adalah baru, hidup kita adalah berbeda, dan Tuhan pilih kamu dan aku untuk hidup berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan semua perintah Tuhan di ulangan ini, khususnya ulangan 22? Saya yakin kita tuh tidak benar-benar bisa melakukan ini dari ayat 1 sampai 30, tapi izinkan saya membacakan sesuatu dari Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus tahu bahwa tidak seorang pun di antara kita akan mampu melakukan satu persatu hukum yang Tuhan tetapkan ini. Tapi bukan berarti tidak diusahakan untuk melakukan. Menaati hukum ini, teman-teman, adalah bagian dari kasih kita kepada Tuhan. Membilang iya kepada keselamatan. Nah, tapi beriman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, harus berulang kali diingatkan. Dan Yesus Kristus adalah kasih yang menyelamatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kata-kata Tuhan, buat hukum Tuhan yang menjanjikan kami kehidupan yang baik dan keselamatan panjang umur bila kami melakukan semua dari hukum-hukum-Mu, Bapa. Tapi kami pun adalah manusia dengan penuh keterbatasan Tuhan. Kami tidak bisa melakukan ini satu persatu. Walaupun dalam usaha daging kami berusaha. Bapak, terima kasih untuk janji keselamatan-Mu melalui Yesus Kristus. Bahwa dalam iman kami akan diselamatkan.
Berkatilah kami Tuhan untuk memasuki bulan yang baru. Terima kasih sudah Kau temani kami menjalani bulan pertama tahun ini. Biarlah kiranya komitmen untuk menjadi bangsamu yang terpilih, umatmu yang terpilih, anakmu yang terpilih. Kami bisa berperilaku berbeda dari orang-orang di sekitar kami dan hanya kata-katamu saja yang kami junjung tinggi dan pemuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Kak Priscilian yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini yang sangat memberkati setiap kami. Kita akan berdoa syafaat. Yang bertugas doa syafaat saya serahkan kepada. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang luar biasa yang masih kami rasakan hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami terbangun dari tidur kami dan kami kembali bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi terang dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan di setiap harinya. Engkau juga memberkati Bapa di surga yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap apa yang diangan-angankannya, setiap apa yang diharapkannya, dan Engkau memberkati dia sehingga dia bisa melayani kemanapun. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami pada pagi hari ini, kami akan mengangkat doa-doa syafaat kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami Indonesia, bangsa kami yang tercinta, Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati para pemimpin, Engkau memberkati mereka Bapa, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, kiranya mereka bisa melaksanakan segala pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan, kiranya mereka bisa menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di negara kami dengan baik. Engkau menjauhkan dari negara kami segala bencana-bencana, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya negara kami bisa menjadi negara yang terus maju, negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati Bapa di surga, dimanapun berada, Engkau memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan buat para pelayan Tuhan. Kiranya mereka bisa melaksanakan setiap pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan dan mereka bisa melaksanakannya dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau memberkati Bapa di surga, Engkau sembuhkan mereka. Mungkin mereka sekarang sedang meminta pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan adalah segala obat, maka Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat kami yang telah hadir pada saat hari ini mengikuti mesbah pagi. Bapa di surga, kiranya Engkau memberikan kami kesetiaan hati untuk terus beribadah kepadamu. Kau menyadarkan kami Tuhan bahwa kami hidup sampai saat ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau terus menggerakkan hati kami Tuhan untuk terus beribadah kepada Tuhan, untuk terus tidak meninggalkan Tuhan, melainkan kami setia untuk terus bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa Bapa di surga buat para penginjil-penginjil Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa di surga, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan, kiranya kabaran Injil yang mereka lakukan bisa berjalan dengan lancar, kiranya banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau yang selalu memberkati kami, untuk juga teman-teman kami yang belum sempat hadir di mesbah pagi pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menggerakkan hati mereka Bapa di surga, kiranya mereka terus-menerus untuk ingat Tuhan dan untuk terus selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan selalu ada di setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala hal yang tiada diinginkan Tuhan,
Kiranya apa yang kami lakukan bisa sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.